yang kedua, oh kakek saya Abu Jahal. Bayangkan kan ini sesuatu yang memalukan ya. Rasulullah punya hubungan keluarga dengan siapa? Abu Jahal. Misan-misanan dengan siapa? Abu Jahal ya. Karena ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Gembongnya paling jahat yang pernah ada, Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat Islam Abu Jahal. Bagaimana kemudian jadi hubungan kekerabatan misan-misanan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin kalau kekerabatan kerabat yang baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lastu uharrimu halalan wala uhilu haraman." Saya ini tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan saya tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya apa? Kalau Ali menikah sama putrinya Abu Jahal, secara syariat boleh. Secara syariat boleh dan itu tidak haram. Akan tapi kata Nabi, walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu Abdullah makanan wahidan abadan. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tidak akan terkumpulkan putrinya Rasulullah SAW dengan putrinya Abu Jahal dalam satu tempat. Saya tidak setuju, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dan juga Ibnu Tin sebagaimana dikayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya di antara kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya tidak boleh disatukan dengan putri musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sini jelas hadis ini tidak bisa dijadikan dalil tentang dilarangnya poligami. Kenapa? Karena ada sebab. Rasulullah melarang Ali untuk menikah dengan putri Abu Jahal karena itulah putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sendiri Nabi SAW berpoligami, para sahabat berpoligami, dan Ali setelah meninggalnya Fatimah kemudian berpoligami. Setelah meninggal Fatimah, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah pun meninggal, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib berpoligami. Kemudian di antara syubhat yang dilontarkan oleh mereka, yaitu bahwasanya wanita kalau dipoligami, juga wanita tersebut gagal. Ini sering timbul dalam perasaan banyak istri-istri, banyak ummahat, ibu-ibu. Wah, si suami saya mau nikah lagi, berarti saya pelayanannya kurang sempurna. Berarti saya ini kurang cantik, sudah tua kali, lihat di kaca kayaknya sudah meong-meong, mencot-mencot sedikit, sudah peot-peot. Dia perasaan seperti itu, padahal nggak benar. Tidak mesti kalau suami poligami berarti istrinya buta atau pincang atau peot, nggak mesti. Buktinya Rasulullah SAW setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah masih menikah dengan 7 wanita setelah Aisyah. Apakah Aisyah punya kekurangan? Tidak. Aisyah wanita yang luar biasa. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap aja menikah dengan 7 wanita yang lain. Demikian ikhwan fillah radhiyallahu anhum, beberapa syubhat yang dilontarkan yang perlu kita ingatkan bahwasanya syariat poligami bukanlah syariat yang dibuat oleh Islam, akan tapi Islam mengatur syariat poligami yang sudah tersebar di masyarakat dengan memberikan batasan-batasan dan dhawabit ya, dan aturan-aturan dan syarat-syarat sehingga poligami bisa dikerjakan dengan baik. Oleh karenanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak bisa mengingkari bahwasanya nabi-nabi dahulu juga berpoligami. Kita tahu Nabi kita Ibrahim alaihissalam punya istri 3, di antaranya adalah Sarah dan siapa? Hajar. Ini semua diketahui oleh orang Nasrani pun tahu, orang Yahudi pun tahu bahwasanya Nabi Ibrahim punya istri lebih dari 1. Nabi Ibrahim juga berpoligami, di antaranya Hajar dan Sarah. Kemudian juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub yang disebut dengan Israel. Ya, Nabi Yakub punya istri 4. Kita tahu bahwasanya Nabi Yusuf dan Binyamin itu ibunya sendiri. Sementara 10 yang lain dari anak-anak Yakub juga punya ibu-ibu yang lain. Oleh karenanya Nabi Yakub alaihissalam juga memiliki istri lebih dari 1. Bahkan disebutkan beliau memiliki 4 orang istri. Kemudian Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam kitab Taurat dalam perjanjian lama memiliki istri 100. Berapa? 100. Masih kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan dalam Sifar Takwin dalam perjanjian lama ya punya istri 1000 orang. Berapa? 1.700 dari merdeka dan 300 dari budak. Terus Nabi Muhammad cuma 9 sudah diprotes. Kenapa tidak protes Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya? Ini hanya omong kosong, mereka ingin menjatuhkan kenabian Rasulullah SAW, padahal mereka tidak bisa mengingkari dalam kitab suci mereka nabi-nabi juga berpoligami. Oleh karena kita yakin bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia ya, dan seorang muslim hendaknya melakukan syariat ini. Demikian juga para wanita. Masalah bisa praktek atau tidak bisa praktek itu lain cerita, tapi dia harus tunduk bahwa syariat yang benar. Cuma saya belum bisa melaksanakannya. Jangan dia tolak. Ya benar, ini kezaliman, itu adalah hanya propaganda yang disebarkan oleh orang-orang barat dan orang-orang orientalis. Demikian saya ikhwan fillah radhiyallahu anhum, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
akan baca beberapa pertanyaan. Saya lihat banyak pertanyaan yang masuk dan menunjukkan semangat para hadirin sekalian untuk berpoligami. Cuma sangat nampak dari pertanyaan tersebut rasa ketakutan yang luar biasa. Oleh karenanya kita akan singkatkan pengajian kita dan kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para ikhwas sekalian yang sudah kepanasan ingin poligami, akan tapi rasa takut masih menghantui mereka. Pertanyaan pertama, ada seorang beristri dua. Waktu ditinggal suami merantau ke Saudi, istri kedua menikah lagi dengan laki-laki lain. Sampai punya anak satu dan sekarang sudah berumur 5 tahun. Alasannya nikah lagi karena selama 3 bulan tidak pernah dikasih nafkah. Dan selama ini suami pertama belum juga menjatuhkan talak. Bagaimana hukum dan dosanya antara perempuan dan suami kedua tersebut? Apakah perempuan tersebut masih sah menjadi istri suami pertama? Ini jelas berzina ya. Kalau suaminya tidak memberi nafkah, maka dia lapor ke mahkamah, ke pengadilan yang berhak untuk menjatuhkan apa? Cerai. Adapun dia beristihad sendiri kebetulan karena yang ngelamar cakep, ya sudah saya anggap cerai aja suami saya. Ini tidak diperbolehkan, ini adalah salah satu bentuk dari bentuk zina. Adapun bagaimana dengan lelaki dan wanita tersebut, kita katakan tergantung kondisinya. Bisa jadi sang lelaki dibohongin oleh sang wanita. Dia mengatakan, kalau saya tidak punya suami, saya sudah cerai, akhirnya dia nikah sama laki tadi. Seharusnya laki tersebut sebelum menikah dengan istrinya orang, dia cek dulu apakah benar bahwasanya wanita tersebut sudah diceraikan atau tidak. Karena ikhwan banyak kejadian di sini. Di TKW dan TKI. Banyak TKW yang aku tidak punya suami. Saya tidak punya suami lagi, Mas. Khusus buat kamu saya tidak punya suami. Terus waktu nikah cari wali. Walinya kadang telepon aja. Padahal tukang beca atau siapa di sana. Ini sering terjadi. Bahkan pernah kejadian di Madinah. Seorang dari Suriah menikah dengan seorang wanita Indonesia. Orang ini punya mahal di daerah haram, orang kaya. Dan dia sangat senang dengan istrinya Indonesia ini karena begitu dirawat anaknya disikatin giginya, suaminya dirawat. Ternyata setelah nikah 8 bulan atau berapa bulan kemudian sang istri mengatakan, "Afwan suamiku, suami saya sudah datang ke Indonesia, kita sampai di sini saja." Akhirnya bingung ini orang Suriah ini, sampai sekarang masih kasihan dia, terlanjur jatuh cinta sama orang Indonesia. Bayangkan sudah selesai sampai sini karena suami saya sudah datang dari mana? Apakah poligami butuh izin dari istri pertama? Jawabnya kalau secara hukum tidak perlu. Orang yang poligami tidak perlu izin dari istri yang pertama. Akan tapi saya katakan ya, poligami adalah syariat yang mulia, maka muliakanlah poligami tersebut dengan menjalankan keadilan. Jangan sampai kita merusak syariat poligami, bahkan memberikan sum'ah atau image yang buruk kepada kaum muslimin dengan praktek poligami kita yang ngawur. Ya, kita praktek poligami dengan benar, ya, dan benar-benar bisa menunjukkan keadilan agar menjadi teladan dan contoh bagi kaum muslimin yang lain. Adapun izin tidak perlu secara hukum. Apakah hukum beristri lebih dari 4 apakah termasuk zina? Iya. Yang kelima dan keenam sebenarnya adalah zina karena tidak sah. Maksimal hanyalah 4, tidak boleh lebih dari 4. Kalau ingin lebih daripada 4 boleh cari budak. Di budak mungkin di Afrika masih ada, dicari. Siapa tahu ada. Tapi kalau istri tidak boleh, hanya boleh 4, selebihnya boleh budak. Ini juga bantahan kepada orang-orang orientalis. Nabi SAW, ya, lihat Nabi Sulaiman punya budak 300, Nabi tidak punya satu budak pun untuk dia gauli. Kalau Nabi ingin memuaskan hawa nafsu, tinggal cari budak begitu banyak, ya, istri begitu banyak, budak begitu banyak. Tapi Nabi SAW tidak melakukan demikian. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, itu bukan pertanyaan tapi himbauan. Yang diperlukan kaum muslimin saat ini terkait perkara ini, poligami, adalah perlunya